Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka, kita bisa mengaji bersama dalam acara ngaji bareng Gus Atik. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi para pendengar umumnya. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya Ramadan salam mari senantiasa kita haturkan hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Juga terlimpahkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya, dan semoga kita semua bisa mengambil kemanfaatan sebab keberkahan mereka semua. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian pagi hari ini adalah tentang keutamaan sholat Jumat. Wa minas syarafi alladzi ja'alahu Allahu liyadil ummah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini, sudah berulang kali saya katakan bahwa kita patut sekali bersyukur karena kita telah dikasih berbagai macam keistimewaan oleh Allah. Termasuk diantaranya adalah Allah mengistimewakan kita umat Muhammad ini dengan dikasih hari Jumat. Dulu di awal-awal kajian sudah pernah saya terangkan juga tentang keutamaan hari Jumat. Dan ini saya tambahkan lagi bahwa hari Jumat itu adalah Aidun Azim. Hari Jumat adalah hari raya yang agung. Oleh karena itu, bagi para pendengar semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, jangan remehkan hari Jumat. Jangan anggap hari Jumat seperti hari-hari yang biasa. Jangan. Yaumun azim, Aidun azim. Allah menyebutnya hari yang agung. Wa ja'ala minal khosa'is wal fadha'il lahu wa li sholatihi ma yartafi'u bi qadruhu wa ya'dhumu ajruhu. Dan Allah telah menciptakan untuk hari Jumat ini keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan, di mana dengan keistimewaan ini dan keutamaan ini menjadi pangkat atau kedudukan hari Jumat ini menjadi tinggi. Faminha, antara lain ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita dengan adanya hari Jumat. Faminha takfiruha lidzunubi, bahwa hari Jumat ini dapat melebur dosa-dosa kita.
Ada sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Man utahe sapane wong tawaddaa iku lamun wudu sepaman. Fa ahsana mongko bagusake sepaman al wudu'a ing wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, Suma'ata mongko nuli nekani sepaman al Jum'ata ing salat Jumat. Kemudian dia mendatangi salat Jumat. Pastama'a mongko ngrungokno sepaman, wangsa talan nengkleng sepaman. Kemudian dia mendengarkan dengan seksama khutbah yang disampaikan oleh khotib. Orang yang berwudu memperbaiki wudunya, mendatangi salat Jumat, mendengarkan dengan seksama khutbahnya khotib, hufiro mongko di ngapura. Lahu kadiman apa madosa beno ing antarane hadzal yaum wa bainal jum'ah lan ing dalem antara Jumat ukhra kang meneh. Maka diampuni baginya dosa yang dilakukan antara hari itu dan hari Jumat ke depan. Bahkan wa ziyadatu salasati ayamin, dan tambah 3 hari. Jadi 1 Jumat plus 3 hari, berarti 10 hari. Hanya dengan berwudu, memperbaiki wudunya, mendatangi salat Jumat, mendengarkan khutbah dengan seksama, diampuni dosanya selama 10 hari. Bayangkan, kalau dia setiap hari Jumat melakukan demikian, dia tentunya tidak punya dosa. Oleh karena itu, kepada anak-anakku juga yang sering salat Jumat di masjid, saya berpesan pada kalian semua untuk tidak bergurau, untuk tidak bermain-main ketika salat Jumat. Karena pahalanya sangat besar ini. Cuma pahala yang sangat besar ini tergantung kalau dia mendengarkan dengan seksama khutbahnya khotib tadi. Nah, kalau dia wudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, tapi nggak mendengarkan khotib berkhutbah, ya sama saja nganggur. Kata Nabi di terusannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain ini, waman massal khaso faqad lahu. Waman utawi sapane wong masa iku lamun gepok sepeman al khaso yang kerikil. Barang siapa yang memegang kerikil, artinya bermain ketika khotib menyampaikan khutbahnya, kalian bermain. Jadi kerikil ini bukan batasan, ya, bukan batasan. Tapi misalkan bermain tasbih atau bermain pena atau bermain sajadah misalnya, atau tangannya menggambar di atas sajadah misalnya, ini termasuk nganggur Jumatannya. Faqad lahu. Oleh karena itu, Syekh Nawawi mengomentari hadis ini tentang larangan menyentuh kerikil ini dan yang lain, artinya yang dimaksud adalah bermain-main ketika terjadi atau ketika khutbah disampaikan. Jadi hadis ini merupakan isyarah bagi kita semua bahwa supaya hati kita menghadap, ya, hati kita menghadap, anggota tubuh kita juga khusyuk mendengarkan khotib berkhutbah. Nah, yang dimaksud lahwi di sini ya sesuatu yang batil, yang tercela menurut syariat, yang tertolak.
Ada lagi sebuah hadis riwayat dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ihtasala yaumal jum'ati. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa massa min thibin in kana indahu, kemudian dia memakai minyak wangi kalau punya, wala bisa min ahsani thiyabi, dan dia memakai pakaian yang paling bagus, tsumma kharaja hatta yatal masjid, kemudian dia keluar sampai datang ke masjid, fayarka'u ma badalahu, kemudian dia rukuk sebisanya, walam yudi ahadan, dan dia enggak menyakiti siapapun di perjalanannya maupun ketika di masjid, dia enggak menyakiti siapapun, enggak melangkai leher dan yang lain. Tsumma ansata hatta yusalliya, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan seksama sampai dia sholat, kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah al-ukhra, maka hal itu menjadi pelebur untuk dosa dia, dosa yang terjadi antara hari Jumat ini sampai hari Jumat ke depan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, juga diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, Man ghasala yaumal jum'ah wa ihtasala, wa bakkara wa ibtakara, wa masa, wa lam yarkab wajana minal imam, fastama wa lam yalhu, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang pada hari Jumat ini mandi hari Jumat ini seperti mandi besar, ya. Seluruh tubuh diratakan dengan air. Barang siapa yang mandi hari Jumat, kemudian dia datang ke masjid pagi-pagi betul, ya, wabakaro, takaro, kemudian dia berjalan ya, walam yarkab, enggak menaiki kendaraan, berjalan. Barang siapa yang mandi Jumat, hari Jumat, dia pergi pagi-pagi ke masjid, dia berjalan, tidak naik kendaraan, dia mendekat kepada imam, berada di saf awal, lalu dia mendengarkan dengan seksama khutbahnya khatib, maka hal itu, ya, kana lahu bi kulli khutbatin amalu sanatin, maka setiap langkahnya ditulis untuknya seperti beramal 1 tahun. Di mana 1 tahun ini ajru siyamiyah, seperti pahala puasa pada siang harinya, wa qiyamiyah, dan beribadah di malam harinya. Masya Allah. Jadi kita hanya mandi hari Jumat, datang pagi-pagi pada hari Jumat ke masjid, ya. Kemudian berjalan tidak naik kendaraan. Hanya itu, mendengarkan khotib, hanya itu. Setiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid ditulis pahala tahun. Di mana 1 tahun ini bukan pahala hanya sholat saja, tapi pahala siangnya puasa, malamnya beribadah. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita perbaiki kedatangan kita ke masjid pada hari Jumat. Mungkin ada sebagian di antara pemirsa yang datang ke masjid ngepasi pas imam khutbah atau ngepasi pas azan,
setelah mendengar hadis ini, kita datang lebih awal. Kita datang lebih pagi lagi. Juga diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus lagi, bahwa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kabair." Ini hadis sudah pernah saya singgung di awal-awal kajian dulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa sholat 5 waktu, bahwa satu Jumat ke Jumat yang lain, bahwa satu Ramadan ke Ramadan yang lain, ini dapat melebur dosa di antara keduanya. Idza istunibatil kabair, selama kita jauhi dosa-dosa besar. Wa minha, antara lain keistimewaan sholat hari Jumat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Muhammad adalah bahwa anna sholatal jum'ati tudhi'u at-tariqa li ahli yaumil qiyamah. Anna sholatal jum'ati, saat menaik salat Jumat, tudhi'u iku madani apa salat Jumat at-tariqa ing dalan li ahliya maring keluargane Jumat, maring ahli Jumat yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat. Bahwa sholat Jumat ini kelak, di hari kiamat kelak, itu dapat menyinari kepada jalannya ahli Jumat. Jadi orang yang suka melaksanakan sholat Jumat, ini kelak di akhirat, jalannya akan diterangi oleh sholat Jumat itu. Ada sebuah hadis riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukhsyarul ayyamu ala hayatiha wa tukhsyarul jum'atu zahra'a muniratan. Hari-hari, yakni Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kelak di hari kiamat akan digiring sesuai dengan tingkahnya masing-masing. Wa tukhsyarul jum'atu zahra'a muniratan. Dan hari Jumat pada hari kiamat nanti akan digiring dengan bersinar dan dapat menyinari sekelilingnya. Ahluha yakhuffuna biha kal arus tuhda ila khidriha tudhi'u lahum yamsu fi dha'iha. Dan ahli Jumat ini kelak akan mengitari hari Jumat itu seperti laksana pengantin baru. Laksana pengantin baru yang ditunjukkan jalannya menuju ke kamar pengantin, ke kamar pengitan. Dan hari Jumat ini akan menyinari ahli Jumat. Mereka ahli Jumat akan berjalan di sekelilingnya, disinari oleh hari Jumat itu. Jadi hari Jumat nanti dari kiamat dikelilingi oleh ahli Jumat dengan sinar yang terang, dan orang yang ahli Jumat ini berjalan menuju surga, sementara orang yang ahli Jumat ini disinari oleh hari Jumat tersebut. Alwanuhum kasalji bayadun warihuhum kalmiski yakhuduna fi jibail kafur. Sedangkan warna-warna mereka ahli Jumat kasalji, seperti salju putihnya. Warihuhum kalmiski, bau mereka seperti minyak misik. Yakhuduna fi jibail kafur, mereka menyelam di pegunungan Kafur. Yang duru ilai mustaqalan, mereka dilihat, disaksikan oleh jin dan manusia.
layat rukuna ta'ajuban. Mereka jin dan manusia ini bahkan tidak menundukkan kepalanya sama sekali. Kenapa? Ta'ajuban. Karena mereka heran, takjub dengan ahli Jumat ini. Dan mereka menyesal. Bagi yang enggak melaksanakan sholat Jumat akan menyesal kelak. Oleh karena itu, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada yang belum melaksanakan sholat Jumat, mari kita datang ke masjid ke sholat Jumat. Hatta yadkhulu al-jannah. Sehingga mereka masuk ke surga. La yukhalidhum ahadun. Tidak ada seseorang pun yang mencampuri mereka. Tidak ada seseorang pun yang mengganggu mereka. Ahli Jumat. Illal muadzinun al-muhtasibun. Kecuali para muadzin yang lillahi ta'ala. Kalau muadzin yang lillahi ta'ala bisa bergabung bersama mereka. Wa minha, antara lain, salah satu keistimewaan hari Jumat adalah anna darajatis tsawabi tatafawatu bihasabit tabkir ila huduri salat Jumat. Bahwa derajat pahala salat Jumat ini berbeda-beda melihat kedatangan dia untuk menuju salat Jumat ini. Melihat pagi tidaknya kedatangan dia. Fakullama bakkara bil khudur nala ajran akbar wa azam. Setiap dia datang lebih pagi, maka setiap itu pula dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar, yang lebih agung. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtasala yaumal jum'ah husal janabah, thumma raha fi sa'atil ula, fakannama qaraba badanatan." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, seperti mandi besar, kemudian dia datang di jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban seekor unta. Waman roha fi sa'ati tsaniyah fakannama qaraba baqaratan. Dan barang siapa yang datang pada jam yang kedua, maka dia seakan-akan berkurban seekor sapi. Jam yang pertama unta, jam yang kedua sapi. Di jam yang ketiga seakan-akan dia berkurban seekor kambing. Di jam yang keempat seakan-akan dia berkurban seekor jago. Di jam yang kelima seakan-akan dia bersedekah di jam yang ke 5 bersedekah seekor telur, sebutir telur. Jadi jam yang pertama seperti bersedekah seekor unta, jam yang kedua seekor sapi, jam yang ketiga seekor kambing, jam yang keempat seekor jago, jam yang kelima sebutir telur. Artinya dari fajar dari waktu fajar shodiq sampai waktu sholat Jumat ini dibagi 5. Misalnya fajar shodiq jam 4 misalnya. Perhatikan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? Salat Jumatnya misalnya jam 12. Misalnya ini hanya contoh saja. 8 jam. 8 jam ini dibagi 5.
berapa ketemunya? Berarti bagi 5 berarti 8 bagi 5 berapa? 8 jam bagi 5. 1 jam berapa menit itu? 1 jam 5 jam. Berarti yang 3 jam dibagi 5. 180 bagi 5 berapa? 180 menit dibagi 5. Saya hitung kalau laptop ke laptop. Apa? Kalau HP yang dulu gitu. Nah. Nah, kita hitung sama-sama ya. Berarti yang 3 jam yang 3 jam 180 menit dibagi 5 juga 36 menit. Berarti 1 jam lebih 36 menit. Ya. Misalnya fajarnya jam 4 ini ya. Misalnya fajarnya jam 4, sholat Jumatnya jam 12, berarti per jamnya 1 jam 36 menit. Artinya berarti kalau dari jam 4, ya, kalau dari jam 4, ya, jam 4 sampai jam 5.36, ya, sampai jam 5.36, berarti sampai jam setengah 6 lebih 6 menit, ini jam yang pertama. Ya, pernah nggak kalian datang jam begitu ya, jam sebelum jam setengah 6? Ya, itu jam yang pertama. Ya. Kemudian jam yang kedua berarti jam 8 lebih 12 menit ya. Ya. Nah, berarti jam 5.36 ya. Jam kalau setengah 6 tambah 1 jam kan setengah 7 ya. Berarti tambah setengah jam lagi jam 7 ya. Jam 7 ya. Jam 7 lebih 12 menit ya. Jam 7 lebih 12 menit ini jam kedua ya. Jam setengah 6 lebih 6 menit sampai jam 7 lebih 12 ya. Ini jam kedua yang dapat sapi ya. Kemudian jam 8 lebih 8 menit ya. Jam 8 lebih 8 menit. Nah, jam 8, jam 7.12 sampai jam 8 setengah 9 ya. Setengah 9 lebih lah ya. Bingung hitungnya. Berarti jam 7.12 ditambah jam 8.48 menit ya. Dari jam 7.12 ya, sampai jam 8.48 menit, ini berarti seperti sedekah kambing. Dari jam 7.12 menit sampai jam 8.48 ya. Ini sedekah
kambing. Ya. Jam 8.48. Kemudian dari jam 8.48 sampai eh, sampai jam 10 jam 10.24, berarti tanggal 11 ya. Sampai jam 10.24. Nah, sampai jam 10 lebih 24 menit. Berarti jam setengah 11-an kurang 6 menit. Nah, setengah 11 kurang 6 menit. Ini berapa? Ini seperti sedekah jago. Ini jam 9 jam 8.48 sampai jam 10 lebih 24 menit. Berarti jam setengah 11 kurang 6 menit. Ini seperti sedekah jago. Coba jam setengah 11 kurang 6 menit sudah datang atau belum sampean? Belum ya. Berarti 10 lebih 24. Sekarang dari jam 10 lebih 24 ya, sampai jam 10 lebih 24 sampai jam 11 ya, lebih dulu. Jam 10.24 tanggal 11 sampai jam 12 berarti. Sampai jam 12. Ya kan? Sampai jam 12, 1 jam 36 sih. Nah, dari jam setengah 11 kurang 6 menit sampai jam 12 ya, itu dapat apa? Telur. Dapatnya telur. Jadi rata-rata kalau kita dapatnya telur. Ya, ini satu contoh aja, misalnya fajarnya itu jam 4. Kadang kan lebih siang lagi, misalnya jam tengah 5. Itu tinggal kita menghitung sendiri ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin untuk kajian pada pagi hari ini cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, ayolah kajian ini kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimu azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asna nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu raditu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim Muhammadin fil mala'il a'lin wa shalli wa sallim ala Muhammadin hatta tarikal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah urzuqna hubbaka. Allahumma syu'na hubbaka hubba habibika sayyidina Muhammadin sallallahu. Allahumma ya Allah hadisi qulubana ba'da haditana wa ba'da rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'al muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina adna wa ma'adwa nizar wa mudar wa Ilyas wa bi jahi sayyidina mutrika wa husain wa qina wa natur malik wa bi jahi sayyidina fir wa ghalib wa lu'a wa murrah wa bi jahi sayyidina kilab wa kusai wa abdi manaf wa hashim wa abdi mutalib wa sani zabihain Abdullah wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqdi hawaijana yaqdi hawaijana yaqdi hawaijana hawaijad dini wa dunia akhirah. Allahumma aftah lana waftah awladana waftah tullabana wa ikhwatana wa akhwatina futuh al-arifin faqihna wa yawmiddin waj'alna wa iyahum min warasatil anbiya wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi
wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.